Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Ning Sejarah. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Ibu akan menyampaikan materi tentang Sejarah Indonesia bab 1 untuk kelas 10 baik IPA maupun IPS SMA Tanjung Priok Jakarta. Bab 1 tentang berpikir sejarah, ya. Namun untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Baik, berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan mulai dengan KD 31, ya. Oh ya, anak-anak, semoga kalian sehat semuanya, ya. Baik, Ibu mulai. KD 31 yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyimak dari video Ibu dan membaca buku ataupun media yang lain, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang cara berpikir kronologis dan diakronik, ya. Juga kalian diharapkan dapat menjelaskan cara berpikir sinkronik. Baik, untuk selanjutnya adalah sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, kan? Sejarah selalu berkaitan dengan ruang, waktu, dan manusia. Untuk itu, rekonstruksi sejarah dilakukan secara kronologis, diakronik, dan sinkronik. Konsep sinkronik dan diakronik ini sangat diperlukan dalam pengembangan penelitian sejarah dan untuk memudahkan kita untuk mempelajari sejarah. Kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan akal sebagai salah satu kelebihan dibanding dengan makhluk yang lainnya, serta diberikan kemudahan dalam menyelesaikan berbagai hal. Dengan akal diharapkan mampu berpikir dan menentukan pilihan hidup yang lebih baik. Kronologis dan diakronik. Waktu merupakan salah satu komponen penting dalam sejarah, selain ruang dan manusia. Dengan waktu itulah sejarah menjadi dinamis dan berkembang. Dimensi waktu dalam sejarah meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Berkaitan dengan waktu, maka peristiwa sejarah disusun secara kronologis yang menekankan proses diakronik. 1. Kronologis. Kita sering mendengar istilah kronologi. Tahukah kamu dengan istilah tersebut? Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, berarti waktu, dan logos berarti ilmu, uraian. Jadi kronologi adalah uraian tentang waktu di mana kejadian atau peristiwa diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Berikut ini contoh raja-raja dari kerajaan Singasari yang disusun secara kronologis. Tahun
1222 sampai 1227 Masehi, Ken Arok. Tahun 1227 sampai 1248 Masehi, Anusapati. Tahun 1248 Masehi, Tohjoyo atau Tohjaya. 1248 1268 Masehi, Ranggauni. 1268 sampai 1292 Masehi, Kertanegara. Berpikir kronologis amat penting dalam merekonstruksi peristiwa sejarah agar tidak menimbulkan kerancuan. Itu ya anak-anak. Kalian bisa baca-baca di internet ya, selain buku-buku pegangan yang kalian punya ya. Terus selanjutnya adalah diakronik. Secara etimologi, diakronik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata dia yang berarti melintas atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Jadi, diakronik bisa diartikan dengan perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis. Sejarah sebagai suatu peristiwa tidak akan terjadi secara melompat-lompat urutannya, tetapi berlangsung sesuai dengan urutan waktunya. Untuk itu, dalam melakukan telaah sebuah peristiwa, harus memperhatikan urutan-urutan kejadiannya atau kronologisnya dari peristiwa yang terjadi. Hal itu dapat mencegah kekeliruan dan kerancuan pemahaman tentang sejarah. Cara berpikir diakronik dalam penelitian sejarah akan berkaitan dengan konsep kausalitasnya atau hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Konsep kausalitas dan cara berpikir diakronik akan menghasilkan suatu telaah sejarah yang berurutan sesuai peristiwa dan terdapat sebab akibat dari peristiwa tersebut. Metode diakronik juga bisa disebut dengan metode sosiohistoris, yaitu suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, sejarah atau kejadian dengan melihat sebagai suatu kenyataan yang memiliki kesatuan yang mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan tempat kepercayaan, sejarah dan kejadian itu muncul. Dalam penelitian dan penulisan sejarah, cara berpikir diakronik sangat bergantung terhadap dua hal, yaitu satu, kronologi. Esensi dari sejarah adalah waktu, yaitu waktu yang terjadi pada masa lalu. Oleh karena itu, peraturan waktu yang runtut akan membantu dalam menelaah suatu peristiwa. Adapun maksud dan tujuan dari pembagian sejarah berdasarkan kronologi adalah di antaranya memudahkan pengertian, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis, melakukan penyederhanaan, memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan, dan juga memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Dua, yaitu periodisasi. Peristiwa sejarah berjalan dari masa lalu ke masa kini dan terus ke masa depan. Dalam perjalanan suatu sejarah pasti akan terdapat kejadian yang berbeda-beda, di mana setiap kejadian tersebut akan memiliki ciri khusus dan merupakan suatu kebulatan untuk jangka waktu tertentu. Itu anak-anak. Menurut Sartono Kartodirjo,
Periodisasi diperlukan untuk menetapkan karakteristik zaman dan membantu menyusun sistematika dalam penulisan sejarah. Pada umumnya, sejarawan membagi sejarah dalam 3 periode. Hal ini didasarkan dari perhitungan, yaitu 1. Jumlah 3 mudah diingat dan dipahami. 2. Antara periode pertama dan ketiga sangat mudah dibedakan. 3. Periode kedua umumnya memiliki ciri peralihan. Dalam historiografi Barat terdapat tradisi membuat pembagian waktu atau periodisasi. Sampai saat ini masih berlaku periodisasi sejarah Barat yang disusun oleh Cellarius 1638 sampai 1707 Masehi. Sejarah Barat dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Zaman kuno, 2. Zaman pertengahan, 3. Zaman modern. Pembatasan waktu yang dipakai kurang lebih tahun 500 dan tahun 1500. Alasan mengambil tahun bulat menjadi tahun batas seperti tahun 500 dan tahun 1500 agar mudah diingat. Selain itu dapat menampung tanggal batas yang berdekatan. Sehubungan dengan tahun-tahun batas, ada pula periodisasi memakai abad. Ya, memakai abad. Memakai abad sebagai bagian waktu. Misalnya, periodisasi aliran-aliran pikiran di Barat. Contohnya seperti berikut. Abad ke-18, abad ke-16, reformasi Protestanisme. 2. Abad ke-17, rasionalisme. 3. Abad ke-18, pencerahan. Abad ke-19 atau keempat, romantisme, nasionalisme. Periodisasi memiliki tujuan antara lain 1. Memudahkan sistematika dan penulisan sejarah. 2. Sebagai rangkuman dari suatu peristiwa sejarah. 3. Memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa sejarah. 4. Sebagai penghubung peristiwa sejarah. 5. Memberi struktur pada waktu dan agar mudah diingat. Diakronik dalam penelitian dan penulisan sejarah tidak akan terlepas dari keberadaan dua hal tersebut. Dalam pandangan modern, sejarah bukan hanya melihat dari apa yang terjadi di masa lampau saja, akan tetapi juga mengaitkan dampak yang terjadi pada masa kini, serta akibatnya di masa depan. Konsep diakronik dalam penelitian sejarah dapat membantu sejarawan untuk menjawab pertanyaan, mengapa keadaan tertentu lahir. Tuh ya. Sampai di sini anak-anak. Sedikit lagi ya, Ibu akan lanjutkan tentang sinkronik. Ya. Sinkronik adalah konsep sinkronik dalam sejarah itu akan berhubungan dengan struktur dari suatu peristiwa sejarah. Struktur dalam konteks sejarah bisa disebut sebagai ruang. Sejarah merupakan suatu ilmu yang lebih bersifat diakronik atau menekankan terhadap waktu dari suatu peristiwa. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang menekankan struktur atau ruang. Tujuan dari kedua ilmu ini pun berbeda. Apabila sejarah bertujuan untuk mempelajari hal yang unik, tunggal, ideografis, dan sekali terjadi, maka ilmu-ilmu sosial tertarik kepada hal umum, ajak, dan nomotetis. Perbedaan dari tujuan itu justru dapat saling membantu.
Sejarah tidak akan menjadi suatu studi yang kompleks tanpa kehadiran ilmu sosial. Sejarah yang dibantu ilmu-ilmu sosial akan menghasilkan suatu telaah sejarah yang memanjang dalam waktu dan melebar dalam ruang. Dalam penulisan sejarah yang sinkronik, masyarakat digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari struktur dan bagiannya. Pendekatan struktur dan fungsional dalam ilmu-ilmu sosial menyarankan pada model sinkronik yang melihat potret masyarakat dalam keadaan statis, dalam keadaan waktu yang tertentu. Dalam proses sinkronik, perlengkapan analisis mutlak diperlukan. Untuk itu memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Dengan konsep sinkronik, sejarah mempunyai kemampuan mengungkap berbagai aspek atau gejala sejarah baik mikro maupun makro. Itu ya anak-anak. Beberapa ilmu sosial yang dapat membantu sejarah dalam penelitiannya antara lain 1. Sosiologi. Karena sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, gejala-gejala sosial, dan perubahan sosial. Sosiologi dapat membantu sejarah dalam penelitian terhadap suatu peristiwa sejarah dengan mengambil sudut pandang sosial atau masyarakatnya. B. Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan perilakunya. Dalam penelitian sejarah, kajian antropologi digunakan ketika akan menjelaskan suatu peristiwa dalam sudut pandang seorang tokoh. C. Filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari cara membaca naskah kuno. Dalam penelitian sejarah, khususnya sejarah lokal, filologi dapat digunakan dalam menelaah sejarah dari suatu daerah. Ketika dibentuk dengan menggunakan konsep sinkronik, maka sejarah akan menghasilkan suatu historiografi yang tersusun secara rinci. Baik, anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, kalian bisa menelpon Ibu atau chat pribadi atau menjapri di WA ya. Masih ingat WA Ibu? Yang kalau nggak salah kemarin Ibu udah sampaikan deh. Tapi Ibu nggak apa-apa, Ibu ingatkan lagi. Nomor WA Ibu ya. 0838 7515 3673. Itu ya anak-anak. Untuk hari ini Ibu rasa sampai di sini. Setelah ini kalian silahkan masuk ke dalam Google Classroom Sejarah Indonesia yang linknya Ibu share melalui Walas masing-masing ya, baik kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS. Linknya ada di Walas masing-masing ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Kita berdoa dulu setelah pembelajaran dari rumah masing-masing tentunya. Yuk berdoa mulai. Baik, terima kasih. Sejarah Indonesia sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.